Setelah sempat mampir ke rumah orang tua Mona, kini Mona dan Ardian sedang menuju ke tempat di mana Ardian sudah menyediakan rumah baru di dekat batas kota yang tidak jauh dari kediaman Mona dulu. Di dalam mobil Kania sedang sibuk bermain game di iPad dedinya, sedangkan Ardian dan juga Mona sedang sibuk mengobrol soal nama panjang baby A. Mereka berdua sedang berdebat karena beda pendapat soal nama anak mereka yang kedua, yaitu adik dari Kania. Dedi dan Momi jangan bertengkar. Tidak boleh tegurkan Nia saat melihat Dedi dan Mominya saling memukul. Walaupun mereka berdua hanya bercanda saja. Iya nih Dedi sayang. Nggak mau ngalah sama Momi. Nakal sama Momi, ucap Mona. Dih, ngadu sama Kania sahut Ardian. Dedi jangan nakal sama Momi, nanti Kania jewer loh. Kania yang melotot ke arah Ardian. Bukan Dedi yang nakal sayang, tapi Momi. Momi nggak mau nurutin perkataan Dedi. Ardian yang tidak terima jika Mona mendapat pembelaan dari putrinya. Momi, kan Nia ya juga melotot ke arah Mona. Apa sayang? Mona yang ingin tersenyum karena juga kena marah kan Nia. Namun menahannya. Momi harus nurut sama Dedi. Kayak kan Nia nurut sama Dedi, ucapkan Nia. Iya, Momi nurut sama Dedi, ucap Mona merasa pasrah. Kania memang seperti itu. Menjadi penengah di setiap Ardian dan juga Mona berbeda pendapat. Ardian dan Mona memang tidak pernah bertengkar secara serius di depan Kania. Mereka berdua hanya saling bercanda dan saling meledek saja. Non Kania saja capek dengar Dedi dan Mominya bicara terus. Apalagi kita ya Pak Gatot, ucap Firman secara tiba-tiba hingga membuat Pak Gatot tersenyum. Ardian yang mendengar ucapan Firman seketika melempar boneka kecil ke arah Firman yang duduk di sebelah sopir. Bercandalah bos, ucap Firman sedikit tersenyum. Heh Dedi, jangan buang-buang boneka Kania seperti itu. Tidak boleh, nanti bonekanya nangis. Ardian yang kembali mendapat omelan dari Kania. Iya sih non Kania, bukannya belain om. Malah takut bonekanya yang nangis. Kirain mau bela om, ucap Firman dan seketika seisi mobil tertawa. Soalnya dia lebih kasihan sama bonekanya daripada sama kamu, ucap Ardian kepada Firman. Ye, si bos. Firman yang sedikit menoleh ke arah belakang. Tidak lama setelah 15 menit perjalanan, akhirnya mereka semua sudah tiba di depan gerbang rumah yang cukup besar, yang mempunyai 2 lantai dan halaman rumah yang cukup luas. Pintu gerbang cukup dibuka oleh 2 security yang menjaga rumah tersebut dan mobil pun kembali berjalan memasuki halaman yang cukup luas dan asri. Bahkan di halaman tersebut terdapat kolam renang dan bermacam-macam bunga. Ini rumah siapa, Dedi? Tanya Kania saat mobil sudah berhenti tepat di depan rumah. Rumahnya Kania, jawab Ardian. Hah? Kania tidak mau punya rumah besar, Dedi. Takut. Kan Kania masih kecil. Ini bukan hanya rumahnya Kania, tapi juga rumahnya Momi dan Dedi. Kita akan pakai rumah ini sama-sama. Jadi kita akan tinggal di sini sayang, jelas Ardian. Tinggal di sini lama Dedi, tanya Kania lagi. Iya dong, ini kan sudah menjadi rumah kita. Ya, sudah ayo masuk. Terus istirahat, pasti Kania capek kan? Mereka bertiga sudah masuk ke dalam rumah dengan diikuti Firman dan Pak Gatot di belakangnya, yang sedang membawa koper dan beberapa benda yang lainnya. Pasti rumah ini mahal kan mas? Kemarin kan aku bilang kalau beli yang sederhana saja, tapi kamu malah beli rumah sebesar ini. Mending duitnya ditabung. Aku membeli rumah ini karena Kania agar berlari-lari secara bebas, supaya tubuhnya semakin besar dan sehat, ucap Ardian. Saat Mona masuk ke dalam rumah, ia begitu sangat terkejut. Ternyata di bagian dalam rumah tersebut semakin bagus. Mona benar-benar tidak menyangka Ardian akan membeli rumah sebagus itu. Apa kamu suka dengan rumahnya sayang? Tanya Ardian. Yes mas, rumahnya sangat bagus. Terima kasih. Mona seketika langsung memeluk tubuh Ardian. Semoga kita semakin langgeng dan damai di sini. Hidup bersama anak-anak kita hingga tua kelak. Aku mencintaimu, Mona.
Ardian yang memeluk tubuh istrinya dengan penuh kasih sayang. Aku lebih mencintaimu, Mas, ucap Mona. Semua keluarga kita bahagia dan kita tetap setia satu sama lain sampai hayat menjemput.